Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi kita dalam perkuliahan keperawatan komunitas dengan judul asuhan keperawatan lansia di komunitas. Ya, bersama saya tetap dengan Putra Putra Bungsu MKM SP Capcom. Baik, sebelumnya saya terima kasih dulu kepada semua. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ditanyakan. Kalau ada masukan silahkan diberikan masukan untuk pembenaran dari kuliah kita hari ini. Baik, dalam masa komunitas ini tentu pada kali ini untuk program studi S1 keperawatan. Sebelum kita masuk pendahuluan dulu ya. Jadi lanjut usia ini dalam Undang-Undang Dasar ya nomor 13 tahun 98 mengatakan Indonesia adalah orang yang memiliki umur 60 tahun ke atas. Jadi ini di Indonesia ya. Kalau di WHO menyatakan yang lansia itu adalah 65 tahun ya ke atas. Nanti seperti itu. Jadi karena kita membahas Indonesia dan juga klasifikasinya juga menurut di Indonesia juga ya. Jadi klasifikasi lansia itu termasuk juga ada pralansia ya, dan lansia. Ada pralansia umur 45 sampai 59 tahun itu masukannya pralansia. Dan juga nanti pada umur lansia muda, nah ternyata lansia juga ada yang muda juga ya, lansia muda 60 sampai 69 tahun. Lansia Madya ada 70 sampai 79 tahun dan lansia tua ada lebih dari 80 tahun. Ini dari Badan Statistik 2019. Jadi pada lansia ini nanti pada Indonesia juga udah ada umur harapan hidup ya, dimana pada saat ini kalau ini nggak 73 tahun pada usia harapan hidup udah meningkat. Jadi pada hasil keperawatan lansia ini sangat dibutuhkan pada saat ini. Kita melihat banyak lansia yang ada di daerah kita sendiri ya. Nah, terutama barangkali di daerah kita masing-masing kita melihat udah banyak pertumbuhan lansia, ada yang berumur 70, 73 tahun dan masih banyak kita terpapar dengan mereka. Jadi sangat-sangat dibutuhkan bagaimana sih di masyarakat kita melakukan asuhan kepada lansia ini ya. Jadi lansia ini seperti nanti kita harus tahu sekali ya bahwa lansia ini merupakan kelompok rentan. Kenapa rentan ya? Karena mereka itu penurunan terhadap fungsi tubuhnya sehingga perlu perhatian khusus baik dari keluarga sebagai pelaku rawat. Ini keluarga itu sebagai pelaku rawat di rumah dan perawat sebagai tombak utama pelayanan kesehatan. Jadi nanti kita harus tahu bahwasanya lansia ini memang sangat-sangat rentan terhadap penurunan kesehatannya mereka. Jadi banyak permasalahan kesehatan. Maaf dulu ya, bentar kita matikan dulu ininya. Banyak masalah kesehatan yang ada di masyarakat itu pada lansia cukup banyak sekali ya. Memang butuh perhatian khusus baik itu bagi kita di keperawatan maupun nanti keluarga sebagai pelaku rawatnya. Jadi itu harus kita ketahui sendiri. Apalagi kita sebagai perawat memahami apa permasalahan yang mereka alami. Ya, selanjutnya kita ini masalah kesehatan yang umum terjadi di Indonesia ini kita lihat di info kesehatan lansia. Yang pertama di Indonesia ini ya, pertama itu yang paling banyak hipertensi ya. Maaf ini gambar lihat hipertensi. Hipertensi nomor 1, nomor 2 itu artritis atau pada artritis rheumatoid atau rematik ya. Ada juga stroke. Nomor 3 PPOK, diabetes dan kanker. Ini 6 masalah kesehatan utama yang dialami lansia yang ada di Indonesia. Jadi nanti ketika kita bertemu atau nanti ketika kita melakukan praktek atau ketika kita langsung melakukan intervensi keperawatan, kita melihat daerah tersebut banyak lansia. Nah, nanti target kita itu lansia. Jadi kuesioner atau nanti bahan kuesionernya yang atau sebagai kita untuk pengkajian tentu kita kaitan dengan lansia langsung. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih kita melakukan asuhan keperawatan pada lansia ya? Ini lansia di komunitas ya. Bagaimana sih caranya kita melakukan asuhan keperawatan
pada dia ya. Lihat ada bapak perawatnya di sini, nurse-nya di sini ya, mencatat ya, lakukan pencatatan, bukan pengkajian, bagaimana sih lakukan langsung perawatannya ya. Oke. Pengkajian ya, maaf ini agak terpotong ya. Pengkajian menggunakan komunitas partner, nanti ya, sejarah ya daerah, contohnya kalau kita melakukan langsung kekuatan daerah tersebut atau di RW lah ya, di RW salah satunya RW 3 contohnya. Kenapa makan RW 3 atau namanya daerahnya adalah Ambon Pagi contohnya, kenapa kita kan pagi gitu ya. Jadi seperti itu juga penelitian panel demografi usia yang paling banyak. Kalau lansia apa tadi udah ada karakteristik lansianya ya, ada lansia muda ya, atau nanti ada lansia madya atau lansia tua. Jadi itu yang kita perhatikan jumlah pada demografi ya. Karakteristiknya banyaknya lansianya, banyaknya sukunya apa gitu ya, kelamin, suku, karakteristiknya bagaimana, penduduk jenis kelaminnya lebih banyak pria atau wanita. Jadi itu yang kita lakukan pengkajian. Tipe keluarga ya, keluarganya apa, keluarga inti atau keluarga yang bagaimana, itu seperti itu juga ya. Jadi status perkawinan, status vital, kelahiran, kematian, kelompok usia dan lain-lain ya. Kalau kita melihat kalau kalian saya tentang kematian kelompoknya ya, atau usianya rata berapa, dan nilai dan keyakinan mereka itu seperti itu. Setelah itu kita melihat data ya, subsistem ya. Kalau di komunitas partner itu ada data inti dan ada data subsistem, udah kita pelajari sebelumnya. Ini mengulang sedikit saja supaya mengingatkan aja. Nanti di kekuatan dewasa juga akan seperti ini juga nanti pada video berikutnya ada di kekuatan dewasa juga seperti ini nanti kita kaji ya. Lingkungan fisiknya bagaimana, kualitas udaranya, kualitas airnya, floranya, faunanya, musimnya, selanjutnya musimnya bagaimana, aksesnya bagaimana di sana ya. Musimnya kalau di Indonesia tentu ada musim kemarau ya, gak ada musim salju kan. Jadi musim kemarau, musim penghujan, dan bagaimana ya. Pelayanan kesehatan, tempat pelayanan kesehatan yang ada di daerah sekitarnya. Ekonominya ya, bagaimana kalau lansia tentu udah penurunan, atau nanti mungkin ada lansia yang produktif juga, itu dikaji. Transportasi dan keamanan, ada transportasi yang dipakai penduduk sana aman nggak, sesuai dengan lansia, atau di daerah tertentu sudah ada nggak misalnya angkot ramah lansia, atau nanti kalau kita lihat ojol ramah lansia atau bagaimana ya memberikan. Nah, termasuk politik pemerintahan, diajak enggak nanti lansianya untuk berpartisipasi ya. Kalau lansia biasanya sebagai tempat bertanya lah ya kalau di politik dan pemerintahan ya. Mereka juga sering ditanya dan dimanfaatkan enggak lansia tersebut ya. Komunikasi di sana ya seperti surat kabar, ada radio, ada TV, internet, poster, pengumuman dan yang lainnya yang berkaitan dengan lansia ya. Kita harus kaitkan ya. Kalau pendidikan dan kesehatan, pendidikan maksudnya sekolah-sekolah yang ada sekitaran sana, yang berkaitan dengan pendidikan ya. Dan rekreasi, ada nggak tempat area bermain dan rekreasi dari untuk lansia, fokus lansia. Kalau pendidikan ada nggak pendidikan tentang barangkali yang berkaitan dengan siapa ya. Kalau pendidikan ya bagaimana nanti barangkali mereka dimanfaatkan nggak seperti itu ya barangkali ya kalau di lansia ya. Tapi tidak terlalu berpengaruh sih kalau tentang pendidikan ya. Pendidikan itu perpustakaan lah ya, tentang perpustakaan ya. Perpustakaan ada nggak di sekitar daerah tersebut perpustakaan yang bisa memanfaatkan lansia, atau pendidikan khusus ya, pelayanan yang khusus lansia barangkali ya, bagaimana mereka berkumpul
atau melakukan pendidikan. Kalau kita lihat pendidikan khususnya di sekitaran Sumatera Barat, saya pernah melihat ada tempat khusus ya bagi lansia, pendidikan khususnya belajar mengaji. Mereka juga ada perkumpulan-perkumpulan. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya analisa data. Analisa data ini salah satunya adalah data objektif atau survei dan kuesioner, dan subjektif yang wawancara. Jadi survei, misalnya kita ada analisa sebanyak 56 orang lansia ya, mengalami atau dari lansia yang kita ambil salah satunya 56 atau 60 orang, dan 56 lansia mengalami hipertensi dengan data 16,9% lansia mengalami stres ringan, 10,2% mengalami stres sedang, 50% mengalami stres berat. Jadi kenapa sih ada stres ringan seperti ini? Nanti klasifikasinya ini nanti kita ambil dari kuesioner. Jadi nanti ada data atau ada kuesioner yang berkaitan dengan stres. Itu yang kita bagikan. Atau yang ini kan salah satu contoh ya. Ada 25,4% lansia hipertensi sulit untuk istirahat. Ini mudah kesal, ini yang berkaitan dengan hipertensi ini. Jadi kalau ini data-data yang saya ambil ini dari laporan saya dari stres dengan hipertensi sebenarnya. Kalau nanti apalagi subjektif, 70% lansia mengatakan apabila ada masalah hanya diam saja. Ini 80% lansia mengatakan terkadang terasa sakit kepala. Ini tanda subjektif, wawancara langsung ya. Nanti ada wawancara langsung, ada dengan kuesioner atau data sekunder lainnya. Nanti kita lihat mana data sekunder itu, mana kita ambil, baik itu dari Pak RT, barangkali ya ada catatan dari Pak RW atau dari kader tentang masalah kesehatan lansia atau yang lainnya. Kalau dari Pak RT biasanya jumlah lansia sih berapa gitu kan. Kira-kira datang pertama ke daerah tersebut, tentu kita data dulu jumlah penduduknya apa sih yang paling banyak gitu. Paling banyak salah satunya adalah dewasa gitu. Berarti target kita nanti bisa kita targetkan dewasa, atau masalah kesehatan pada dewasa, atau remaja apa sih masalah kesehatan, atau nanti kita langsung berkonsultasi, langsung berbicara dengan masyarakat sekitar, atau maksudnya tokoh masyarakat ya, dan juga Pak RT apa sih permasalahan yang dirasakan. Nanti kita kaitkan langsung, contohnya sini banyak lansia banyak yang mengalami masalah kesehatan ini, bagaimana kita angkat itu, nanti kita boleh seperti itu nanti untuk aplikasinya. Nah ini dia pembuatan masalah. Sebelumnya nanti ada di video tentang dewasa ya, kita lihat ini pembuatan masalah. Contohnya tentang masalah itu tidak saya jelaskan di dewasa, tapi di sini akan saya jelaskan. Keterangan pembuatan ya, ada angka 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini dia yang akan diisi. Jadi ada AB sampai L. L nya lupa, ini L nya segitu. L nya enggak ada di sini, tapi sama angka ya. Jadi contohnya dengan diagnosa yang kita lakukan ini, masalah kesehatan yang kita lakukan ini, datanya seperti ini. Masalahnya apa? Keefektifan manajemen kesehatan lansia. Nanti kita lihat ini dia masalah kesehatannya contohnya. Jadi nanti dengan data-data seperti ini kita akan mengangkat satu diagnosa keperawatan, baik itu bisa diangkat melalui Nanda atau nanti bisa melalui SDKI boleh ya, atau intervensinya melalui TCK atau NIP, atau nanti misalnya contohnya implementasinya SLKI atau NOK gitu, boleh aja. Nanti ini proses masalahnya bisa diperhatikan oleh kita semua. Ada A, B, C sampai K, tingkat risiko kejadiannya, tingkat yang B tingkat risiko permasalahannya boleh diperhatikan. Yang C potensi ditangani dengan pendidikan kesehatan, D minat masyarakat, kemudian masalah diatasi. Yang E, F sesuai dengan program pemerintah, sampai K sesuai dengan fungsi kekuatan komunitas. Ini contohnya satu, kita efektif manajemen kesehatan. Yang A nya tingkat risiko kejadian. Nah, bagaimana? Ternyata dalam di sini 3 ya, cukup misalnya ketika kita melakukan pengajian. Bagaimana kita mengatakan itu cukup? Bagaimana kita rendah, tinggi, dan sangat tinggi? Ini langsung kita lakukan observasi langsung.
kita lihat langsung dengan keadaan masyarakat sekitar dan juga data-data yang lain mendukungnya. Oke, itu yang kita lakukan. Jadi nanti kita pertanyaan masalah apa sih yang paling utama. Jadi sampaikan, nanti kita jumlahkan totalnya. Kalau seandainya jumlahnya ini tiga, yang satu lagi tentang masalah kesehatan yang lain contohnya, masalah kepentingan yang lain contohnya, dan kepentingan komunitas yang lain contohnya. Nanti kita ada 3 permasalahan nanti kita buatkan. Oh ternyata ini nomor 1, ini nomor 2, itu tentunya pembuatan. Oke, kita paham. Selanjutnya bagaimana menegakkan implementasi dan intervensi dan implementasi. Jadi nanti kita di kekuatan komunitas ini ada intervensi primernya ya, nanti sekunder dan tersier. Nanti kalau sudah primer, yang pertama itu adalah di komunitas jangan lupa kita langsung berkaitan dengan preventif dan promotif. Promotif dan preventif. Nanti kalau masalah kesehatannya, contohnya di sini kita melihat tentang health promotion atau promosi kesehatan ya, bagaimana nanti kita lakukan promosi kesehatan. Ini nilai keyakinan individu dari intervensi promosi kesehatan, nilai pengalaman lansia, tentukan motivasi dan kali hambatan. Jadi nanti ketika kita membuat suatu masalahnya seperti ini, nanti intervensi keperawatan ya, ini ada nanik. Jadi pemahaman seperti ini sehingga nanti kita gampang untuk melakukan. Jadi nanti kita dapat permasalahan yang ini, kita kumpulkanlah masyarakat, terutama yang bermasalah itu lansia ya, kadernya, Pak RT, Pak RW sebagai pengambil kebijakan, atau Pak Lurah sekalian kita undang, boleh saja, dan juga nanti kader yang mempunyai kemampuan melobi lah nanti pada lansia ya, atau nanti kalau lansia biasanya ada yang lebih dituakan nanti ya, atau kalau di Sumatera Barat ada nenek mamanya gitu ya, kita undang tokoh-tokoh masyarakat lah yang akan membantu mendongkrak intervensi yang kita berikan. Jadi kita kumpulkan permasalahan yang terjadi itu adalah bagaimana lansia tentang menjamin kesehatannya kurang. Nanti kita lakukan namanya musyawarah masyarakat, atau diseminasi lah dengan masyarakat sekitar. Ini permasalahannya. Nanti apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan sebaiknya? Oh, kami tidak memahami lah Pak sebenarnya tentang kompetensi ini. Apa yang kita lakukan kira-kira Pak? Oh ya, berikanlah kami pengetahuan. Jadi kita lakukan pendidikan kesehatan, yaitu secara promotif atau pendidikan kesehatan. Secara preventif juga kita harus berikan. Kira-kira kalau Bapak ini dengan hipertensi, bagaimana mereka terjadi preventifnya adalah jadi komplikasinya ya, mereka salah satunya adalah melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengurangi hipertensi ya. Apa yang kita berikan nanti kalau lansia, contohnya apa yang kita anjurkan, mungkin barangkali dietnya atau mengelola stresnya seperti itu. Jadi hal seperti itu memang harus diperhatikan sehingga nanti tindakan keperawatan komunitasnya sesuai dengan masalah yang dialami masyarakat. Oke, itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya nanti di langsung di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.